Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soni-sonihah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang kekulitan. Kemarin kita juga membahas tentang kekulitan, tapi kita akan membahas tentang cara berbicara dan menulis kekulitan. Yang pertama, kita akan membahas cara berbicara tentang kekulitan. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membaca atau berbicara tentang kekulitan. Yang pertama adalah vokal. Jadi kita harus memperhatikan cetak orane anggone moco lan bener orane anggone ngucap tetembungan. Jadi benar atau pasnya kita mengucapkan kalimat yang ada di puisi tersebut. Pelafalan a, i, u, e, o sajolene geguritan cetok supaya ora ngubah arti. Jadi pelafalan a, i, u, dan o itu harus benar karena nanti itu mempengaruhi tentang maksud atau pembacaan dari geguritan tersebut. Yang kedua, intonasi. Bener orane anggone medhot tetembungan atau bener lan pas. Jadi intonasinya itu kalau kita membaca sesuatu harus ada jedanya kan. Kalau ada jedanya itu benar apa tidak, kita berhenti. Nah, itu salah satu contoh bener orane medhot tetembungan. Yang ketiga, ekspresi. Mimik wajah lan obahing raga. Jadi ekspresi atau obah bentuknya, bentuk wajah dan perubahan tubuh itu juga bisa mempengaruhi tentang kalau kita membaca kekulitan, sehingga nanti bisa menarik perhatian para pemirsa dan mempermudah pemirsa itu mengetahui maksud dari kekulitan tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri kekulitan yang pertama adalah ora kaiket dining patokan kang gumatuk. Jadi sifatnya itu bebas tapi masih mengandung keindahan, unsur keindahan. Kedua, menggunakan temu-temu pilihan atau disi. Jadi tidak menggunakan kata seadanya atau ngawur gitu, enggak, tapi harus memiliki pemilihan kata yang bagus atau indah. Yang ketiga, cacai lari atau gatra, memiliki gatra yang baik. Kemudian yang keempat adalah cacai podo bait bebas. Jadi enggak ada kayak ketentuan harus 4 bait atau harus 3 bait. Nah, itu tidak, karena dia sifatnya adalah baitnya adalah bebas. Selanjutnya, pungkasane lari unine bebas. Jadi dia itu terserah mau bagaimana, itu bunyinya itu bebas karena dia mengandung, karena dia adalah unsurnya keguritan. Jadi tidak menggunakan guru suara, tidak tergantung guru suara harus a semuanya atau harus u semuanya, enggak, itu unsurnya adalah bebas. Kemudian isine mentes langan ngamot piwulangan becik. Jadi isinya itu punya pesan yang baik bagi orang yang membaca maupun orang yang mendengarkannya. Yang ketujuh adalah kadangkalane nggunakake purwakanthi basa awara dan sasa. Supaya keguritan itu bisa indah, kita menggunakan purwakanthi basa atau suara dan sastra. Jadi menggunakan kata-kata yang indah seperti itu. Selanjutnya, cara mengerti maksud keguritan yang pertama adalah dibaca bolak-balik. Jadi dibaca bolak-balik karena kalau puisi itu kan memiliki maksud yang tersembunyi. Nah, cara mengertinya itu harus dibaca bolak-balik. Kemudian pemacane guritan urut sepodo-sepodo, harus membacanya itu urut mulai dari atas sampai bawah. Yang ketiga adalah kudu permati saben negesi tembung, harus teliti sejak atau mengerti setiap kalimat. Kemudian nemtokake apa kang dicritakake ing saben padane. Jadi mengetahui apa yang diceritakan dalam puisi tersebut. Yang kelima adalah nyawijikake bab kang diceritakake pamikir utawa gagasan utama ing saben podo supaya jadi cerita utuh lan gampang dimengerti. Jadi mengerti apa cerita dalam setiap bait, dalam setiap puisi tersebut, sehingga kita tahu apa sih maksud dari puisi tersebut. Selanjutnya, kalau sekarang kita adalah langkah-langkah menulis keguritan. Yang pertama adalah menentukan tema. Jadi tema yang dibuat untuk membuat keguritan itu harus menarik dan punya pesan moral yang bagus supaya puisi tersebut itu dinamakan sebagai keguritan. Karena kalau tidak memiliki maksud yang bagus maka tidak bisa disebut sebagai keguritan. Yang kedua, nentokake irah-irahan atau menentukan judul. Jadi judul itu paling awal ketika kita menulis keguritan.
Maka judul itu kan biasanya yang pertama kali dilihat. Nah, itu harus paling menarik perhatian, karena kalau judulnya bagus bisa menarik perhatiannya orang yang membaca sehingga senang terhadap kegulitan tersebut. Yang ketiga adalah menemukan gagasan baku atau gagasan utama. Jadi pesan moral yang disampaikan dari kegulitan itu tuh sangat penting, karena kegulitan itu bisa memiliki pesan-pesan yang bagus dan bisa dilakukan. Yang terakhir adalah ngeronce tembung supaya kantun endalan kepenak dirasake. Jadi melihat atau diulas kembali katanya sehingga menjadi indah dan bisa enak dirasakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.